Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Reza Rezdiana, dalam pembelajaran IPA kelas 9. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bioteknologi. Nah, apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu yang pertama bios yang artinya hidup, kemudian ada teknos yang artinya alat, dan logos yang artinya ilmu. Sehingga bioteknologi ini dikatakan sebagai penggunaan organisme atau sistem hidup untuk memecahkan suatu permasalahan atau yang menghasilkan produk yang berguna. Nah, atau dapat dikatakan juga bahwa bioteknologi ini merupakan seperangkat teknik yang memanfaatkan organisme hidup atau bagian dari organisme hidup untuk menghasilkan atau memodifikasi produk, meningkatkan kemampuan tambahan yang mengembangkan mikroorganisme yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, bioteknologi memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Nah, cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengan bioteknologi diantaranya adalah mikrobiologi, biokimia, teknik kimia, biologi sel, dan enzimologi. Nah, teknik-teknik dalam bioteknologi yang pertama adalah fermentasi, yang kedua adalah analisis genetik, kemudian seleksi pemuliaan, analisis DNA, kultur sel dan jaringan, serta rekayasa genetika atau DNA rekombinan. Nah, yang pertama mengenai fermentasi. Nah, fermentasi menggunakan mikroba untuk mengubah suatu senyawa menjadi pati atau gula. Nah, menjadi senyawa lain seperti etanol. Nah, fermentasi ini digunakan di dalam bioteknologi klasik, kemudian industri farmasi dan biopulping. Kemudian analisis genetik. Nah, mempelajari bagaimana sifat atau karakter suatu gen diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan lingkungan berinteraksi untuk menghasilkan suatu sifat. Nah, dapat digunakan untuk mendiagnosis, kemudian dalam bidang pertanian serta dalam bahan bakar. Nah, bioteknologi juga berperan dalam seleksi dan pemuliaan. Nah, manipulasi mikroba, tanaman atau hewan, dan pemilihan individu atau populasi yang diinginkan sebagai stok genetik untuk memperbaiki generasi yang baru. Nah, dapat digunakan dalam bidang bioteknologi klasik, kemudian produksi bahan pangan serta bioplastik. Analisis DNA, PCR atau polymerase chain reaction dapat membuat kopi segmen DNA. Nah, RFLP mapping mendeteksi keberadaan suatu gen pada DNA. Nah, analisis DNA ini dapat digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit, konseling genetik atau terapi gen. Kemudian kultur jaringan atau kultur sel. Nah, menumbuhkan tanaman atau jaringan hewan atau sel secara steril di dalam tabung reaksi atau tabung gelas lainnya. Nah, dapat digunakan untuk perbanyakan tanaman, produksi tanaman transgenik, produksi bahan kimia, dan penelitian kedokteran. Nah, selanjutnya mengenai rekayasa genetika. Transfer segmen DNA dari suatu organisme ke DNA organisme lain. Kedua organisme tersebut dapat tidak saling berkerabat satu sama lainnya. Nah, rekayasa genetika dapat digunakan dalam produksi pangan, industri farmasi, konseling genetik, dan terapi gen. Nah, perbedaan antara pemuliaan selektif dan rekayasa genetika. Nah, berdasarkan parameter tingkatannya, pemuliaan selektif menggunakan organisme utuh, sedangkan rekayasa genetika menggunakan sel atau molekul. Berdasarkan ketepatannya, pemuliaan selektif bekerja pada sekumpulan sel, sedangkan rekayasa genetika menggunakan satu gen tunggal. Nah, berdasarkan kepastiannya, pemuliaan selektif perubahan genetiknya
sulit atau tidak mungkin dikarakterisasi. Sedangkan pada rekayasa genetika, perubahan bahan genetik dikarakterisasi dengan baik. Nah, untuk batasan taksonominya, pemuliaan selektif hanya dapat dipakai dalam satu spesies atau satu genus, sedangkan untuk rekayasa genetika tidak ada batasan taksonomi. Nah, selanjutnya bioteknologi molekuler. Nah, didorong oleh pengetahuan tentang biologi sel dan molekuler, manipulasi suatu organisme pada taraf seluler dan molekuler. Hasil manipulasi dapat diprediksi dan diarahkan dengan ketepatan yang lebih tinggi. Nah, dapat dikonstruksi galur atau varietas baru dengan bahan genetik tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, sel prokariot atau sel eukariot dapat digunakan sebagai pabrik biologi. Nah, penggabungan antara teknologi DNA rekombinan dengan bioteknologi melahirkan suatu bidang studi yang sangat dinamis dan kompetitif yang disebut dengan bioteknologi molekuler. Industri bioteknologi molekuler adalah industri yang berbasis riset. Nah, melibatkan berbagai disiplin ilmu. Bioteknologi dikembangkan dan disempurnakan oleh pakar-pakar mikrobiologi industri dan rekayasa kimia. Pengembangan komponen teknologi DNA rekombinan sangat tergantung pada penemuan-penemuan dalam ilmu dasar seperti biologi molekuler, kimia, dan mikrobiologi. Kemudian penggunaan bioteknologi dalam kehidupan manusia. Nah, yang pertama adalah pertanian GM produk. Nah, selain itu bioteknologi kelautan dan aquaculture, bioteknologi lingkungan, manufaktur dan bioproses, serta di bidang kedokteran bergerak dalam industri obat-obatan, terapi gen untuk penyakit genetik, dan untuk cloning. Nah, pertanian yang menggunakan GM food. Nah, bioteknologi dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas biji-bijian. Nah, peningkatan kadar protein, pembentukan tanaman resisten hama, penyakit, dan herbisida, pembentukan tanaman toleran kekeringan, tahan hama, dan suhu ekstrim. Nah, selain itu, GM ini dapat membentuk tanaman yang lebih bernilai nutrisi tinggi. Nah, kemudian rekayasa genetika pada hewan. Nah, upaya perbanyakan bibit ternak pada saat ini dilakukan dengan teknik cloning. Nah, dikenal dengan dua cara perkembangbiakan hewan, yaitu dengan teknik cloning aseksual dan seksual. Cloning aseksual yaitu sel telur dikeluarkan kemudian dimasukkan sel somatis dari jaringan apa saja. Nah, sedangkan untuk cloning seksual dilakukan dengan membelah embrio pada saat tertentu. Nah, pemanfaatan bioteknologi dalam bidang kelautan dan aquaculture. Nah, bioteknologi dalam bidang aquaculture dapat dimanfaatkan untuk memproduksi dan mengembangkan enzim dan bahan-bahan biomolekuler. Kemudian dalam bidang biopestisida dapat meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan nutrisi ikan. Kemudian dari bidang bioteknologi lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu lingkungan saat ini seperti restorasi ekologi, diagnosis dan monitoring penyakit menular, kontrol hama penyakit dan gulma pada pertanian, kemudian deteksi, monitor dan remediasi polutan, serta untuk konversi konversi ke energi. Nah, selanjutnya adalah bioproses. Nah, bioteknologi dapat dimanfaatkan dalam bioproses dalam melalui kegiatan produksi bioenergi seperti etanol, metanol, dan biodiesel. Nah, kemudian biokatalis seperti enzim, asam organik, dan pelarut. Juga digunakan dalam produksi polimer, farmasi, flavor, esens, dan rekayasa metabolik. Dalam bidang kedokteran, nah dalam industri obat-obatan, bioteknologi digunakan untuk produksi humulin, yaitu insulin hasil rekayasa genetika.
Herceptin yang merupakan antibodi monoklonal untuk mengobati kanker payudara. Kemudian untuk terapi gen untuk penyakit genetik, dan untuk human embryonic stem cell dan cloning seperti yang terjadi pada domba Dolly. Kemudian beberapa isu penting dalam penerapan bioteknologi. Yang pertama adalah dari segi bioetik atau etika sosial. Nah, kemudian dari keamanan dan kekhawatiran dari hasil produk bioteknologi. Kemudian paten dari organisme hasil rekayasa genetik, penggunaan untuk terapi gen dan jaringan pada manusia, serta tanggung jawab sosial dari sains dalam bidang bisnis. Nah, selanjutnya mengenai bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi berbagai panganan atau hasil seperti alkohol, asam asetat, gula, dan bahan makanan. Nah, ciri dari biologi konvensional adalah mempergunakan makhluk hidup secara langsung. Nah, belum tahu adanya penggunaan enzim dan mempergunakan proses fermentasi. Misalnya dalam pembuatan tempe, tape, kecap, dan yogurt. Nah, contohnya dalam pembuatan yogurt. Nah, pengolahan bahan pangan, pengolahan produk susu. Nah, susu dipasteurisasi, kemudian sebagian besar lemaknya dibuang. Nah, ditambahkan Lactobacillus burgharicus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian disimpan dalam selama 5 jam dalam suhu 45 derajat Celcius sampai pH-nya menjadi 4. Dan kemudian didinginkan dan diberi cita rasa. Nah, bakteri yang terlibat tersebutlah yang menyebabkan pembuatan yogurt itu dikatakan sebagai bioteknologi. Kemudian dalam pembuatan keju. Nah, proses pembuatan keju yang pertama susu kemudian dipasteurisasi dalam suhu 90 derajat Celcius, kemudian didinginkan hingga suhunya 30 derajat Celcius, lalu ditambahkan bakteri Lactobacillus dan Streptococcus sampai pH-nya turun dan terpisah menjadi whey dan dadih. Nah, kemudian ditambahkan enzim renin dari sapi muda atau klimosin, yaitu enzim buatan untuk menggumpalkan dadih. Nah, kemudian dadih dipanaskan 32 sampai 420 derajat Celcius. 42 derajat Celcius dan diberi garam, lalu ditekan dan dibuang airnya. Nah, kemudian pengolahan bahan pangan non susu, misalnya pembuatan kecap. Nah, dalam pembuatan kecap, kedelai direbus, kemudian didinginkan dan ditambahkan bakteri asam laktat. Nah, selanjutnya akan terjadi proses fermentasi yang membuat si kedelai itu hancur. Dan sebelumnya telah ditambahkan jamur Aspergillus oryzae. Nah, kemudian akan terbentuklah kecap. Nah, dalam pembuatan tempe, kedelai pertama dicuci terlebih dahulu, kemudian direndam 3 jam, lalu dibuang kulitnya, lalu dikukus dan didinginkan. Nah, kemudian kedelai tersebut diberi ragi, bisa Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus arijus atau Rhizopus oryzae. Nah, kemudian kedelai yang telah diberi ragi dibungkus dan diberi lubang, ditunggu sampai 2-3 hari. Nah, dalam bioteknologi pertanian, yang pertama adalah dalam hidroponik. Nah, hidroponik merupakan metode bercocok tanam dengan media air. Nah, metodenya ada 3 kultur, yaitu dengan pasir, air, dan pori atau kerikil dan pecahan batu. Kemudian ada aeroponik. Nah, aeroponik ini merupakan metode bercocok tanam dengan cara menggemburkan kabut air dan nutrisi hara hingga ke akar tanaman. Nah, bioteknologi modern bergerak dalam hal rekayasa genetika, bioteknologi bidang kedokteran, serta bioteknologi bidang pertanian. Nah, dalam rekayasa genetika di biologi, dalam proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama atau populasi yang identik secara genetik. Nah, dalam bioteknologi, cloning merujuk pada berbagai usaha-usaha yang dilakukan manusia sebagai usaha
untuk menghasilkan salinan berkas DNA atau gen suatu organisme. Nah, contoh pemanfaatan rekayasa genetika di mana terjadi fusi gen atau di mana satu gen intinya digabungkan untuk menghasilkan suatu embrio. Nah, hal positif dan hal negatif dari cloning. Nah, dampak positif dari cloning yang pertama adalah meningkatkan agrobisnis. Nah, jika digunakan dalam hal agroteknologi. Nah, kemudian untuk upaya konservasi tumbuhan atau hewan langka, kemudian untuk menyelamatkan penderita gagal ginjal, kerusakan jantung, dan penyediaan organ tubuh untuk pencangkokan kepada pasien. Nah, dampak negatifnya, karena menghasilkan keturunan yang sama, maka akan mengurangi biodiversity. Nah, dikhawatirkan disalahgunakan untuk menciptakan spesies atau ras yang bertentangan dengan kemanusiaan. Nah, demikianlah penjelasan mengenai bioteknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.